Ada beberapa kartu di Yu-Gi-Oh yang di-banned dan dimasukkan ke Forbidden List karena efeknya yang terlalu OP. Tapi seperti yang kita ketahui, kalau kartunya di-banned, pemain nggak bisa pakai kartunya dong. Nah, buat bikin mereka bisa playable lagi, Konami kadang ngasih semacam revisi atau errata pada efek kartu yang bersangkutan, dengan tujuan biar kartunya nggak terlalu OP, dan bisa diterima di format permainan yang sedang berlangsung. Udah ada banyak kok kartu-kartu yang efeknya direvisi dan masih sukses dimainkan di format sekarang. Kita ambil contoh Imperial Order. Tadinya dia punya maintenance cost yang opsional, boleh bayar 700 life point atau ancurin kartu ini. Tapi begitu dia di errata, pemain wajib bayar 700 life point jika memungkinkan. Kalau kita perhatiin, revisi atau eratanya nggak terlalu sakit lah ya, karena fungsionalitas efeknya masih tetap prima dan berdampak seperti dahulu. Tapi ada nggak sih kartu Forbidden yang di errata dan bikin fungsinya benar-benar jadi pecundang? Powernya menurun secara drastis, gara-gara Konami ngerevisinya kebangetan. Dan inilah 5 kartu Forbidden di Yu-Gi-Oh yang paling terdampak oleh errata. Di nomor 5 ada Destiny Hero Disc Commander, sebuah efek monster yang pertama kali rilis pada bulan Maret 2007 dan punya efek yang sangat kuat pada saat itu. Ketika kartu ini di special summon dari graveyard, pemain draw 2 kartu. Efeknya saat itu nggak punya restriksi ya, bisa di loop berkali-kali lewat combo tertentu, dan otomatis dapat 2 draw secara beruntun. Sehingga pada bulan September 2008 kartu ini masuk ke Forbidden List di TCG. Di bulan September 2018, efek kartu ini secara tragis direvisi oleh Konami. Inti efeknya masih sama, bikin pemain draw 2 kartu ketika di special summon dari graveyard. Tapi dia mendapatkan 3 revisi baru yang sangat menyulitkan pemain untuk mendapatkan efeknya itu. Pertama, pemain tidak bisa men-special summon kartu ini dari graveyard di giliran yang sama ketika dia dikirimkan ke graveyard. Otomatis pemain harus nunggu minimal 1 giliran terlebih dahulu buat bisa special summon dia dan dapetin efeknya. Jadi makin pelan, tapi itu belum seberapa. Revisi kedua, efeknya menjadi opsional, yang sebenarnya malah jadi bagus, karena pemain bisa milih nggak draw. Bisa dipakai di situasi tertentu saat decknya tipis misalnya. Ketiga, efeknya ini hanya bisa diaktifkan once per duel. Makin susah kan buat aktivasinya? Sejak efeknya di errata, nggak pernah ada yang make Disc Commander dalam riwayat turnamen sejauh ini, membuktikan bahwa erratanya ini cukup memukul Disc Commander. Kartu mantan Forbidden yang sangat terpukul akibat errata berikutnya ada Chaos Emperor Dragon Envoy of the End. Kartu ini pertama kali rilis di TCG pada bulan Maret 2004 dan punya efek yang sangat destruktif. Kartu ini nggak bisa di normal summon ataupun set. Pertama harus di special summon dari hand dengan membeni 1 monster light dan 1 dark dari graveyard. Efeknya adalah pemain bisa membayar 1000 life point untuk mengirimkan semua kartu di hand kedua pemain ke graveyard. Kemudian inflict 300 damage kepada lawan untuk setiap kartu yang dikirimkan ke graveyard. Serem banget kan? Bisa disummon dengan gampang. Attack-nya juga tinggi, penghancur massal, dan burn-nya sakit. Nani? Gak heran kalau Chaos Emperor Dragon Envoy of the End masuk ke Forbidden List pada bulan Agustus 2004 di TCG. Untuk waktu yang cukup lama dia dikandang di Forbidden List, hingga kemudian Konami datang dan memberikan 3 errata pada efek kartu ini. Pertama, efeknya cuma bisa diaktifin once per turn aja, nggak bisa di loop efek send sama burn-nya. Kedua, efek burn-nya juga dihitung berdasarkan jumlah kartu yang dikirimkan ke graveyard lawan aja, jadi nggak sesakit dulu. Dan yang paling menyedihkan, pemain tidak bisa mengaktifkan kartu dan juga efek lainnya di giliran saat efek kartu ini diaktifin, biar nggak ada efek follow up-nya. Tapi walaupun teks efeknya udah dierata secara kejam, masih ada beberapa pemain yang mempertimbangkan buat pakai kartu ini di turnamen, terutama di deck Chaos.
Hi. Bahkan setelah di era pun kartu ini masih bisa punya napas, melambangkan betapa kuatnya kartu ini secara desain. Selanjutnya di nomor 3 ada Makuran The Distractor, sebuah efek monster yang pertama kali rilis pada Oktober 2004 di TCG. Efeknya pada saat itu jika dia dikirimkan ke graveyard, di giliran tersebut pemain bisa mengaktifkan kartu trap dari hand. Serem kan? Omae wa mo shindeiru. Secara garis besar, trap card punya efek yang jauh lebih mengerikan dibandingkan spell card, sebab trap card lebih susah diaktifin, karena harus di-set terlebih dahulu. Tapi Makura membuat trap card jadi secepat quick play spell. Gak butuh waktu lama, di bulan April 2005 kartu ini masuk ke Forbidden List di TCG. Tapi pada bulan September 2020, kartu ini mendapatkan errata dan dibebaskan oleh Konami. Efeknya masih sama, tapi kartu ini mendapatkan beberapa restriksi. Pertama, efek kartu ini hanya akan berjalan ketika dia dikirimkan dari Monster Zone ke graveyard. Lebih dipersempit lagi dan jadi lebih pelan. Gak bisa seenak jidat dikirimkan dari hand atau deck dan bisa langsung pakai efeknya. Dan gak cuma sampai situ, pemain hanya bisa mengaktifkan satu kartu trap aja di giliran itu. Gak bisa aktifin banyak-banyak kayak sebelumnya. Dan buat memastikan pemain gak loop efek Makura di giliran yang sama, efeknya direstriksi jadi hard once per turn aja. Dan sayangnya, sampai detik ini belum ada riwayat turnamen yang pakai kartu ini lagi, mengindikasikan kalau errata yang menimpa dirinya sangatlah sakit. Berikutnya di nomor 2 ada Crash Cut Virus, sebuah normal trap yang pertama rilis di TCG pada bulan Januari 2007. Efeknya dari dulu emang udah terkenal mengerikan. Tribute satu dark monster dengan attack 1000 ke bawah, cek hand lawan, semua monster yang dikendalikan lawan, dan semua kartu yang di-draw lawan hingga akhir giliran lawan ketiga setelah aktivasi kartu ini. Dan destroy semua monster dengan attack 1500 ke atas. Pada masanya itu, kartu ini sangat serem. Selain bisa rontokin hampir seluruh monster lawan sampai tersisa yang cupu-cupu doang, pemain juga bisa mengintip kartu-kartunya lawan, sehingga bisa memprediksi langkah-langkah yang akan dilakukan lawan. Saking mengerikannya pada masanya itu, Crash Cut Virus masuk ke Forbidden List di TCG pada bulan September 2009. Tapi kemudian pada April 2015 di TCG dia dibebaskan seiring teks efeknya diubah habis-habisan. Ada 3 revisi yang sangat mencederai kartu ini. Seperti biasa, inti efeknya masih sama, tapi lawan tidak akan menerima damage sampai giliran lawan berikutnya. Memberikan pertahanan yang cukup buat terhindar dari OTK. Selain itu, kartu ini juga cuman ngancurin kartu monster yang ada di hand sama di field doang pada saat aktivasi. Jadi nggak ada efek lingering, hancurin monster sampai 3 giliran ke depan. Ditambah lagi lawan diberikan pilihan untuk mendestroy hingga 3 monster dengan attack 1500 ke atas dari deck, yang malah memberikan kesempatan buat lawan di format sekarang buat membangun setup monster di graveyard. Meskipun udah dipukul habis-habisan oleh errata, tapi kartu ini masih menunjukkan sisa-sisa kehebatannya dari masa lalu. Sebab kartu ini masih kerap muncul di turnamen-turnamen besar, khususnya dipakai di deck-deck yang bawa monster dark attack 1000 ke bawah. Kemudian yang terakhir ada Ring of Destruction. Betul, Ring of Destruction adalah salah satu kartu kuat yang efeknya juga diubah secara kejam. Kartu ini adalah normal trap card yang pertama kali rilis di TCG pada bulan Maret 2003. Efeknya adalah target satu face-up monster di field, hancurkan target tersebut. Dan jika berhasil, berikan damage ke kedua pemain sebesar attack target tersebut. Efek yang luar biasa. Selain bisa dipakai buat one turn kill, kartu ini juga bisa bikin draw game secara sengaja.
Ngeri kan? Bahkan kartu ini bisa jadi combo penting dalam deck burn. Jadi nggak heran kalau kartu ini masuk ke Forbidden List pada bulan Oktober 2005. Kemudian 10 tahun kemudian, pada bulan April 2015 di TCG, teks efek kartu ini mendapatkan 4 revisi oleh Konami, angka terbanyak sejauh ini. Efeknya masih sama, tapi dibikin hanya bisa diaktifin pas di giliran lawan aja. Otomatis membatasi ruang aktivasinya. Terus dia cuma bisa mentarget face up monster milik lawan yang attack-nya lebih dari atau sama dengan life point yang dimiliki lawan. Bikin pemain gak bisa burn life point lawan seenak jidat. Terus terakhir pemain akan menerima damage-nya terlebih dahulu, baru kemudian lawannya. Otomatis nggak bisa bikin draw game lagi. Walaupun teks efeknya udah dipukul habis-habisan, Ring of Distraction menolak buat mati. Beberapa tahun belakangan ini, kartu ini masih bisa topping di turnamen-turnamen tertentu, terutama di deck yang fokus bermain burn, karena efek burn-nya juga masih efektif. Oke, jadi itulah 5 kartu Yu-Gi-Oh yang dulunya merupakan seorang narapidana Yu-Gi-Oh dan kini dilepaskan oleh Konami, disuruh tobat dan berkiprah sebagai anak yang alim. Padahal menurut saya pribadi, efeknya bagusan gak di errata sih. Soalnya malah ngerusak karakteristik dan legasi kartu tersebut. Karena sejatinya mereka ini malah jadi kayak kartu baru dengan efek baru. Dan jadi bukan orisinal lagi kayak yang dulu. Oke, gimana tanggapan kalian? Apa ada kartu-kartu lainnya yang sangat terpukul akibat errata lagi? Tuliskan di kolom komentar. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Recover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.